Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS praktikum data warehouse yang dimana soalnya yaitu buatlah sebuah database data warehouse di mana untuk datanya menggunakan skema salju. Dari data skema salju tersebut, buatlah grafik trend line cards atau area card menggunakan BI visualisasi apapun. Contohnya grafik tren, grafik penjualan per bulanan perusahaan Feli Jaya, grafik penjualan per tahun pada perusahaan Feli Jaya. Oke, di sini sebelum kita mengerjakan langsung ke BI-nya, tentunya kita harus punya yang namanya database-nya. Nah, sebelumnya itu kita harus menghidupkan exam-nya terlebih dahulu. Oke, sesudah hidup, kita pergi ke PowerShell ataupun CMD di sini juga. Terus kita akan membuat database-nya sama tabel-tabelnya dulu untuk nanti proses visualisasinya. Terus kita Mikely min urut. Oke, sudah masuk. Kita show tables dulu. Show database. Oke, sudah ada. Kita buat create. Kita create dulu. Create database. Create database dengan nama misalnya just hook. Oke. Sintak create salah tulisan. Create. Oke. Nah, sudah bisa. Sekarang kita masuk ke use just hook. Oke. Kita cek dulu show tables. Nah, sekarang posisi tabelnya sedang tidak ada. Nah, untuk mempercepat prosesnya, saya di sini sudah sediakan perintah SQL-nya untuk menghemat waktunya, agar waktunya tidak terlalu lama. Soalnya tadi saya coba membuat dengan satu-satu menginput atau membuat tabelnya itu membutuhkan waktu yang lama. Oke, jadi kita siapkan, kita buat tables di waktu dulu. Oke, sudah. Terus habis itu kita buat dimbulannya. Oke. Habis itu kita create di waktu. Oke, coba kita tampilkan show tables. Nah, sekarang sudah ada 3. Oke, kita akan membuat 4 tabel. Ini tabel yang terakhir kita buat. Oke. Show tables. Nah, sekarang sudah ada 4 tabel dengan nama dim bulan, dim tahun, dim waktu, dan waktu penjualan. Nah, sekarang kita isi datanya. Sekarang kita isi data dari dim tahun. Oke. Terus kita insert juga bagian dim bulannya. Oke, habis itu kita isi juga bagian dim waktunya. Oke, setelah itu nah, sesudah itu kita akan menampilkan value-nya dari masing-masing ini, misalnya dari nama bulan, terus urutan bulan, terus total penjualan dengan cara kita select. Nah, di sini muncul ada tabel tahun, nama bulan, terus urutan bulan, terus total penjualan. Dengan tahun 2023 sampai 2024, di sini urutannya Januari sampai April. Memang kurang berurut ya.
Terus di sini urutan bulannya 1, 2, 3, 1 bulan Februari itu bulan 2, Maret. Oke, sudah sesuai. Oke, untuk selanjutnya kita menampilkan juga bagian ini. Oke. Oke, sekarang sesudah semua tabel-tabelnya sudah kita buat, sekarang kita akan memvisualisasikan kepada Power BI-nya. Nah, oke, sekarang untuk kita harus punya Power BI-nya, aplikasinya tentunya. Nah, oke, kita buka sekarang. Jangan lupa examnya harus hidup. Nah, kita buat laporan kosong. Saya sedang memproses di sini. Oke, baik. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita ke dapatkan data untuk memasukkan data kita dari SQL tadi, dari Excel ke Power BI kita untuk mengkoneksikan bahasa gampangnya. Di situ kita pilih yang Tadi kita cari dulu bagian Oke, kita pilih ODBC di sini. Kita sambungkan. Tunggu, dia akan loading. Terus kita pilih ke MySQL DW Sohib di sini. Di sini muncul ketika saya tadi buat. Oke, ini ada langkah-langkah yang terlewati. Kita buat dulu finish. Terus kita database personal name. Kita isi dulu. Kita tadi namanya localhost data source name Jaswood localhost description Jaswood aja. Terus usernya di sini kasih root. Oke, sudah sukses. Oke, coba kita dulu, kita batal dulu. Situ kita cari lagi. Gitu caranya buat koneksinya. Oke. Kita ke ini nama penggunanya bisa kita kasih root aja. Terus itu kita hubungkan. Sandinya kosongkan karena kita sebagai root. Oke, selanjutnya kita pilih datanya. Nama database yang kita buat yaitu yang tadi, yaitu Jaswood. Kita centang di sini. Centang semuanya. Oke, kita tunggu sedang mengevaluasi di sini. Oke, sudah ada di sini kita muat. Oke, kita pencet muat. Kita tunggu di sini sedang proses menyinkron. Oke, sudah bisa. Di sini bakalan ada di samping kanan bakalan ada di bulan nama table-table yang sudah kita buat. Nah, untuk sekarang untuk menampilkan
Tugasnya yaitu untuk menampilkan penjualan per bulan, kita pergi ke diagram garis di sini. Coba kita share dulu biar kelihatan jelas. Oke, sesudah itu kita perhatikan di visualisasi di sini ada sumbu X. Untuk sumbu X di sini kita pilih ID bulan. Selanjutnya kita ke total penjualan di sumbu Y-nya. Nah, jadi ini sudah kita sudah menampilkan jumlah total penjualan oleh ID bulan. Nah, jadi sudah menampilkan di sini urutan bulan untuk menampilkan urutan bulannya. Oke, di sini sudah tampil. Oke, untuk selanjutnya, gimana cara kita menampilkan yang namanya grafik penjualan per tahun pada perusahaan Feligia ya. Nah, sekarang kita ke bagian tahun. Di sini kan ada dim tahun di sini, terus ID tahun di sini. Oke. Di sini kita sudah bisa menampilkan grafik penjualan per tahun pada perusahaan Ferijaya. Oke, di sini kita sudah berhasil menampilkan penjualan per bulan pada perusahaan sudah, terus kita sudah menampilkan grafik penjualan per tahun. Oke, cukup itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.